Bab 1771. Iblis berambut putih. Setelah melihat pemuda berambut putih itu pergi, King Feng Li pun merasa rileks, sama seperti sang induk semang. Saat berhadapan dengan pemuda berambut putih itu, Li Qingshan merasakan aura yang terus-menerus terpancar dari tubuh orang asing itu. Li Qingshan merasa bahwa pemuda itu adalah seorang kultivator yang kuat. Dia bertanya kepada pemilik rumah, siapa dia? Kenapa dia membuatku merasa tidak enak? Sang induk semang tersenyum dan berkata, dia dikenal sebagai iblis rambut putih. Dia berada di peringkat ke-49 dalam daftar iblis dan setingkat lebih tinggi dariku, bahkan aku pun bukan lawannya. Li Qingshan terkejut karena ia tahu betapa kuatnya wanita pemilik penginapan itu, ia sudah mencapai alam setengah langkah Raja Roh. Jika wanita itu mengatakan ia tidak sekuat pemuda itu, lalu seberapa kuatkah dirinya? Pantas saja ia memberi Li Qingshan tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, Lili akhirnya memahami perbedaan antara alam tertinggi dan alam Raja Roh. Ia selalu merasa kuat karena telah membunuh para master alam tertinggi tingkat 8 dan tak terkalahkan. Kini setelah melihat dua penguasa alam Raja Roh setengah langkah, ia tahu ia terlalu naif. Perbedaan antara alam tertinggi dan alam Raja Roh jauh lebih besar dari yang ia kira. Para penguasa alam roh raja dapat meminjam kekuatan alam, tetapi Lili masih menggunakan esensi vitalnya sendiri. Hanya dengan perbedaan ini saja, ia sudah kalah kelas melawan para penguasa alam roh raja. Lili Feng menatap pemilik penginapan dan bertanya, saya ingin tahu mengapa kalian pikir saya membawa harta spiritual. Siapa yang memberitahu kalian? King Feng Li mengira dia menyembunyikan hartanya dengan baik dan tidak mengerti mengapa orang lain akan mencurigainya. Sang induk semang tersenyum dan berkata, orang-orang yang mencapai alam Raja Roh akan menjadi sensitif terhadap harta karun spiritual. Kebetulan, saya berlatih teknik yang membantu menemukan harta karun. Harta karun dan teknik spiritual yang Anda praktikkan memberi saya perasaan yang aneh. Li King Feng terkejut. Ada banyak penguasa alam Raja Roh di benua api merah. Jika mereka tahu tentang harta karun di tubuh Li King Feng, mereka semua akan menyerangnya dan dia akan tamat. King Feng Li menjadi gugup dan memutuskan untuk meminta Kaisar Malam Kegelapan memikirkan cara untuk menyembunyikan harta karun tersebut setelah pemilik rumah pergi. Setelah mengobrol sebentar, pemilik rumah terpaksa pergi karena Meng Yaosu dan Yayun sudah kembali. Mereka mendengar suara-suara di dalam kamar dan memutuskan untuk segera kembali. Untuk apa kamu datang? Meng Yaosu bertanya kepada pemilik penginapan dengan nada tidak puas. Meng Yaosu tidak menyukai iblis wanita bunga persik. Meskipun jauh lebih kuat daripada Meng Yaosu tetap tidak menyukainya karena terus-menerus mengganggu Li King Feng. Iblis wanita bunga persik tidak memandang mereka dan meninggalkan ruangan, berubah menjadi seberkas cahaya putih. Inilah kekuatan sejati dari alam Raja Roh setengah langkah, mereka bisa meminjam kekuatan alam dan ruang. Meng Yaosu dan Yayun bahkan tidak tahu bagaimana dia pergi, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dan marah tanpa alasan. Mereka berdua berjalan ke arah King Feng Li dan mengamatinya dengan tatapan selidik. Meng Yaosu dan Yayun sudah siap satu sama lain, jadi mereka memutuskan untuk tinggal sekamar. Namun, mereka tidak menyangka pemilik kos akan menyelinap masuk dan memanfaatkan ketidakhadiran mereka. Meng Yaosu menghampiri Lili dan mencium bau pakaiannya. Lalu ia berkata, kenapa ada bau wanita di tubuhmu? Apa itu dari pemilik rumah? Kemudian dia mengeluarkan jarinya dan mencubit lengan King Feng Li untuk menunjukkan kemarahannya. Kedua gadis itu kesal, jadi Li Qingshan harus menceritakan banyak lelucon dan menyebut mereka cantik dan menawan. Akhirnya, kedua gadis itu merasa puas dan lega. Li King Feng lalu berkata, Meng Yaosu, Yayun, kenapa kalian belum pergi juga? Apa kalian akan tidur denganku malam ini? Mereka berdua memelototi Lili dan pergi. Mereka sangat malu dan merasa malu dengan apa yang baru saja dikatakan Lili. Melihat kedua gadis itu akhirnya pergi, ia mendesah. Punggungnya basah oleh keringat dan pikirannya pun mulai terasa pusing. Sekalipun dia mampu menembus ilusi buah persik milik induk semang, serangan itu tetap saja merupakan serangan setengah langkah tingkat alam roh raja dan telah membuatnya lelah. Ia mengeluarkan sejumlah obat mental dari cincin luar angkasanya dan meminum semuanya. Ia kemudian mulai menyalurkan teknik kultivasinya dan memurnikan semua obat tersebut menjadi energi mental untuk menyembuhkan pikirannya. Tak lama kemudian, wajah pucat Lili memerah dan sehat kembali. Sebagian besar kekuatan spiritualnya pulih, dan tubuhnya menjadi jauh lebih berenergi. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, dia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Kata Li King Feng kepada Kaisar Malam Kegelapan, Senior, tolong pikirkan cara untuk menyembunyikan semua harta karun itu padaku, kalau tidak, para penguasa kerajaan roh akan dapat mengetahuinya dengan mudah. Jiwa Kaisar terbang keluar dari pedang Li King Feng, berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan mengajarimu metode penyembunyian suci, yang akan menyembunyikan keberadaan harta karun itu padamu. Kaisar mengulurkan tangan kanannya dan mengirimkan cahaya hijau ke dalam pikiran Lili. Cahaya itu berisi informasi tentang cara berlatih metode penyembuhan suci.
King Feng Li mempelajari teknik tersebut dengan sangat cepat, melatihnya beberapa kali, lalu mengaktifkannya. Teknik itu membentuk cahaya hijau di dalam tubuhnya. Lampu hijau itu sangat terang dan menyembunyikan semua hartanya di dalamnya. King Feng Li punya banyak sekali harta karun, dia punya jiwa naga api, batu giling hitam putih, tulang naga, benih dao emas, benih dao angin, api emasnya, dan banyak lagi yang lain. Jika para kultivator lain tahu, mereka semua akan datang dan mencoba merampoknya. Lagi pula, tak seorang pun bisa menoleransi godaan harta karun yang kuat. BOOM BOOM BOOM. Tiba-tiba terdengar suara perkelahian dari luar hotel, membuat semua orang berhamburan keluar saat mendengar suara itu. Lili Feng pun tak terkecuali. Saat keluar dari hotel, ia terkejut karena melihat anak anjing hitam dan ular pemakan langit bertarung melawan pria berambut putih itu. Pria itu sangat kuat. Ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya dan berhasil memaksa anak anjing dan ular itu mundur dari lambaian tangannya yang sembarangan. Meskipun anak anjing dan ular itu adalah dewa-dewa kuno, mereka baru mencapai tingkat ke-6 alam tertinggi. Perbedaan antara mereka dan pemuda itu terlalu besar, sehingga mereka terpaksa mundur. Bab 1772. Kekuatan alam Raja Roh setengah langkah. Menatap anak anjing hitam dan ular pemakan langit di depannya, iblis rambut putih berkata, "Aku mengincar kalian berdua, lebih baik kalian datang dan tunduk padaku sebagai binatang buas." Anak anjing hitam mengernyitkan mulutnya dan meludah dengan jijik. Lalu ia menjawab dengan keras, "Kau pikir kau siapa? Ambil air dan lihatlah dirimu baik-baik, kepala penuh rambut putih, tampak seperti monster tua yang telah hidup ratusan tahun, aku bahkan tidak tahu apakah kau manusia atau hantu. Sungguh menyebalkan kau memintaku menjadi monster tempurmu." Setelah mengikuti King Feng Li dalam waktu yang lama, anak anjing hitam telah meniru cara jahat dan kejam yang dilakukan oleh King Feng dalam mengungkapkan dirinya. Mereka berdua bisa membuat orang marah hanya dengan melontarkan hinaan. Ketidakhormatan Black Puppy telah membuat iblis rambut putih begitu marah sehingga wajahnya berkerut, dan matanya berkobar-kobar karena amarah. Ia sangat bangga berada di peringkat 49 dalam daftar iblis dan terkenal karena kebrutalannya. Tak seorang pun berani menghinanya, jadi dihina oleh seekor anjing bahkan lebih tak terbayangkan. Kerumunan orang yang berbudi luhur itu mendengar komentar-komentar jahatnya dan semuanya tercengang, mata mereka terbelalak, dan rahang mereka ternganga. Mereka takjub melihat keberanian Black Puppy. Sambil berdiri di samping, ular pemakan langit menggoyangkan ekornya dan memundurkan anak anjing hitam. Kerja bagus. Orang ini memang pantas menerima hinaan yang mematikan. Beraninya kau memintaku menjadi monster tempurmu. Mungkin kembalilah ke rahim ibumu untuk beberapa tahun lagi mengembangkan diri, lalu kita lihat saja nanti. Kalian berdua binatang terkutuk. Kalian benar-benar minta mati. Aku pasti akan menguliti kalian berdua hari ini dan menikmati hotpot daging anjing dan ular. Iblis rambut putih melangkah maju, tubuhnya memancarkan rasa haus darah yang luar biasa. Setiap kali White Hair Devil melangkah, retakan mulai muncul di kehampaan. Setelah lebih dari selusin langkah, puluhan retakan muncul di sekelilingnya. Retakannya bagaikan jaring laba-laba, menyebar ke segala arah. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dimensi itu tak mampu menahannya. Hukum es dan salju, ikuti perintahku, diam. Iblis rambut putih melolong sambil melantunkan mantra, memanfaatkan kekuatan es dan salju di dunia ini. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah dan bersih tertutup awan yang mulai menghujani dunia dengan kepingan salju. Salju yang turun begitu lebat dan deras, turun dengan cepat dan seketika menutupi seluruh Peach Blossom Inn. Kekuatan es dan salju telah menghasilkan atmosfer yang sangat dingin, yang secara langsung membekukan Black Puppy dan Sky Devouring Snake di dalamnya. Kini, anak anjing hitam dan ular pemakan langit telah menjadi patung es, tubuh mereka sepenuhnya terbungkus oleh balok-balok es yang kaku. Inilah kekuatan alam, yang dimanfaatkan oleh mereka yang telah menguasai alam Raja Roh setengah langkah. Keduanya tak punya cara untuk melawan, kecuali mereka juga berhasil menembus alam Raja Roh setengah langkah. Nuansa kekejaman dan haus darah terpancar dari mata iblis rambut putih saat ia berseru dingin, "Beraninya kalian berdua menyinggung perasaanku. Bersiaplah menghadapi takdir kalian hari ini." Duduk di lantai atas penginapan, Lily tidak sengaja menyaksikan adegan di mana anak anjing hitam dan ular pemakan langit membeku. Cahaya jahat mulai bersinar di matanya, terutama setelah mendengar ucapan iblis rambut putih, yang membuatnya sangat marah. Sosok King Feng berkedip, saat ia tiba-tiba di samping anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Ia kemudian memanggil api emas di tubuhnya ke jari telunjuk dan jari tengahnya. Melompat dan berputar, api mulai melesat menuju balok-balok es yang mengelilingi anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Setelah ditembakkan ke balok es, api merah membara bersuhu 9.000 derajat melelehkan balok es putih dalam sekejap. Bersin terus-menerus, anak anjing hitam dan ular pemakan langit kedinginan. Namun, setelah Li Qingshan mencairkan balok-balok es dengan api emas mereka segera melompat keluar dan berlindung di belakang Li Qingshan. Sambil menunjuk iblis rambut putih,
anak anjing hitam memperingatkan, King Feng Li, orang ini luar biasa kuat. Dia mampu membuat langit cerah menurunkan hujan es dan salju. Hukum raja ini sungguh luar biasa. Li King Feng mengangguk. Ia tentu saja bisa mengenali kekuatan iblis rambut putih ini, karena ia tahu betul bahwa kekuatan anak anjing hitam dan ular pemakan langit kini setara dengan para master tingkat atas. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit kini dapat dengan mudah berhadapan dengan para master alam tertinggi tingkat ke-9 biasa, namun, mereka dikalahkan oleh iblis rambut putih ini. Melihat kobaran api di ujung jari-jari King Feng Li, pupil mata iblis rambut putih menyipit, dan semburat keterkejutan muncul di matanya. Api tingkat Sein, sungguh tak terduga kau bisa mengendalikan api tingkat Sein, kata iblis rambut putih sambil melirik Li King Feng. Secercah keserakahan melintas di matanya saat ia berkomentar, menunjukkan niatnya untuk menguasai api itu. Dahi King Feng Li berkerut. Ia terkejut karena iblis rambut putih mampu mengenali api emasnya. Terlebih lagi, dari raut wajahnya, King Feng Li tahu bahwa iblis rambut putih tampaknya berniat merebut api tersebut. Sebenarnya, Li King Feng juga tidak ingin menggunakan kartu truf sepenting itu padanya. Namun, hanya api emas yang mampu mematahkan hukum es dan salju. Untuk menyelamatkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit, tidak ada cara lain. Kata-kata iblis rambut putih membuat wajah semua kultivator diri itu terkejut. Mereka tercengang. Karena mereka adalah master terkenal dari planet tingkat tinggi benua api merah, mereka tentu saja memiliki pengetahuan tentang teknik dan api dari zaman kuno. Sungguh menakjubkan, pemuda ini benar-benar memiliki api emas tingkat suci. Kudengar di zaman kuno, ada seorang santo di bumi bernama Santo Emas, ia menguasai api emas, dan api itu sangat menakutkan. Benar. Dari kelihatannya, api yang digunakan pemuda ini jelas merupakan api emas yang legendaris. Iblis rambut putih bisa mengenali api emas hanya dengan sekali pandang, dia jelas sesuatu yang lain. Diskusi sengit meletus di antara para kultivator, dan banyak yang menatap Li King Feng dengan mata penuh semangat dan keserakahan. Kebanyakan dari mereka memahami betul kekuatan api emas dan sedang mempertimbangkan untuk merebutnya dari Li King Feng. Tak jauh dari keributan itu, mata iblis betina bunga persik melirik pelan. Ia bisa merasakan sejak awal bahwa Li King Feng memiliki semacam harta karun pamungkas, dan kini akhirnya terungkap, ternyata itu adalah api emas. Berbeda dengan biasanya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit kini cemas. Mereka merasa kasihan dan malu karena Li King Feng hanya menunjukkan api emasnya untuk menyelamatkan mereka. Kultivator biasa tidak dapat mengidentifikasi api emas. Namun, bagi mereka yang kuat dan perkasa seperti iblis rambut putih, seorang master alam raja roh setengah langkah, hal itu jelas. Iblis rambut putih dengan ringan mengarahkan jari tangan kanannya ke depan, lalu sebuah es tercipta dan terbang ke arah King Feng Li. Menguasai api emas di tangannya, Li King Feng menembakkannya ke depan dan mengenai es putih. Es putih itu mulai meleleh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bok, 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 bok. Lili terpaksa mundur 4 langkah. Meskipun ia telah menahan serangan alam raja roh setengah langkah dengan api emasnya yang kuat, kekuatan tabrakan yang dahsyat itu tetap mendorong tubuhnya ke belakang. Tangan kanan Lili juga terasa sedikit bergetar, bahkan tubuhnya pun tak tertopang dengan kokoh. Hal ini disebabkan oleh kekuatan tumbukan yang begitu dahsyat, seolah-olah sebuah meteorit raksasa telah bertabrakan dengan sebuah planet. Iblis rambut putih menatap Lili dengan semburat kekaguman di matanya, lalu ia memuji, sungguh kuat, mereka bahkan mampu melawan hukum rajaku. Api emas legendaris ini sungguh sesuai dengan namanya. King Feng Li memelototi iblis rambut putih dengan dingin sementara dia tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Bab 1773. Iblis betina bunga persik datang menyelamatkan. King Feng Li, sayang sekali kekuatanmu terlalu rendah untuk memanfaatkan api emas sepenuhnya. Mengapa kau tidak membiarkanku memilikinya? Hanya di tanganku api emas akan dapat menunjukkan kekuatan sejatinya. Iblis rambut putih memelototi Li King Feng dengan dingin sambil menuntut. Dengan tenang mengamati iblis rambut putih, Li Qingshan menjawab, jadi, kau menginginkan api emasku. Dengan tangan di belakang punggungnya, iblis rambut putih menatap langit dan berkata dengan bangga, benar. Hanya iblis kuat sepertiku yang pantas memiliki api tingkat suci seperti ini, orang sepertimu yang bahkan belum mencapai alam raja roh setengah langkah tidak pantas memilikinya. Lili mengangguk dan berkata dengan santai, kamu boleh memiliki api emas, tapi ada satu syarat, kamu harus menjadi pelayanku. Aku belum punya pengikut yang mencapai alam raja roh setengah langkah dan tidak keberatan menerimamu sebagai yang pertama. Perkataan King Feng Li yang sangat arogan dan sombong menyebabkan iblis rambut putih gemetar karena amarah yang hebat. Semua praktisi di tempat kejadian sangat terkejut dengan ucapan Li Qingshan hingga mata mereka menjadi sayu. Mereka memang melihat orang-orang yang merendahkan, tetapi tak seorang pun yang mendekati kesombongan dan keangkuhan Li Qingshan. Jelas bahwa Li King Feng baru mencapai alam tertinggi tingkat ke-6, namun ia ingin menerima seorang guru yang telah mencapai alam raja roh setengah langkah sebagai pelayan.
Ambisi seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Mereka kini menatap Li Qingfeng dengan sedikit simpati. Mereka menyimpulkan bahwa Li Qingfeng pasti sudah gila, dan di saat berikutnya, ia pasti akan dibantai oleh iblis rambut putih. Seperti dugaan, setiap inci tubuh iblis rambut putih mulai memancarkan hasrat membunuh yang kuat. Semburan arus udara hitam di belakangnya membentuk kolom-kolom melingkar, melesat ke angkasa. Iblis rambut putih memelototi Lily sambil berseru, "Selamat telah berhasil membuatku marah. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini juga. Hukum es dan salju, ikuti perintahku." "Paku es," teriak iblis rambut putih sambil menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Seketika, langit yang cerah dan bersih menjadi gelap dan salju mulai turun, membentuk paku es raksasa. Paku es itu seukuran paha orang dewasa dan ujungnya runcing. Begitu muncul, ia langsung menusuk udara dan meninggalkan lubang besar. Aksara jimat ketertiban yang tak terhitung jumlahnya bersinar di paku es itu. Naskah-naskah jimat ketertiban adalah naskah-naskah jimat yang diresapi dengan pengetahuan para penguasa alam Raja Roh, yang berkaitan dengan hukum es dan salju. Naskah-naskah jimat ini sangat tajam dan kuat. Meskipun alam Raja Roh setengah langkah tampak hanya memiliki nama yang lebih panjang daripada alam tertinggi, kemampuan tempur mereka sungguh jauh berbeda. Iblis rambut putih mengarahkan jarinya ke depan, dan paku es putih melesat ke langit, tepat di depan Li Qingfeng, melesat ke jantung Li Qingfeng. Kematian pasti akan menimpa Li Qingfeng jika jantungnya tertusuk oleh serangan ini. Api emas. Tanpa ragu, Li Qingfeng menggunakan api emasnya dan langsung melemparkannya ke depan. Api yang membara dan mengerikan, mencapai suhu 9.000 derajat, ditembakkan dengan ganas ke paku es putih dan melautkannya seketika. Pada saat yang sama, tubuh Lily terpental lebih dari 12 langkah. Wajahnya sedikit pucat, dan jari telunjuk tangan kanannya juga mulai gemetar. Meskipun di permukaan, Li Qingfeng tampak tenang, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Fakta bahwa iblis rambut putih menguasai hukum es dan salju, sebuah aturan Dao surgawi, menyadari bahwa iblis rambut putih jauh lebih kuat dari yang ia duga. Lily tak kuasa menahan diri untuk mulai khawatir. Ia hanya bisa menggunakan api emas 3 kali, dan ia baru menggunakannya untuk ketiga kalinya. Itu berarti ia tidak bisa lagi menggunakannya. Jika ia menggunakannya, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya, konsekuensi yang tak mampu ia tanggung. Lagi pula, api emas hanya mampu menahan serangan iblis rambut putih, dan tidak mampu mengalahkannya. Saat itu, Lily merasakan gelombang kecemasan yang hebat mulai menjalar di hatinya. Iblis rambut putih tampaknya telah memahami kesulitan Lily. Ia berkata, "Meskipun kau telah menguasai api emas tingkat suci, kekuatanmu yang terbatas berarti ada batasan berapa kali kau dapat menggunakan api tersebut. Kau sudah mencapai batasmu sekarang, kan? Aku akan membunuhmu hari ini, dan api emas tingkat sucimu akan menjadi milikku." Sambil melangkah maju, iblis rambut putih terus melontarkan ejekan. Setiap kali ia melangkah maju, semua kultivator di sekitarnya akan mundur selangkah. Aura yang dipancarkan iblis rambut putih dari alam Raja Roh terlalu kuat untuk ditanggung oleh para kultivator. "Hehehe, King Feng Li, biar kakak bantu kamu." Tiba-tiba, serangkaian tawa kecil terdengar dari kejauhan. Iblis wanita bunga persik terbang dari atas tangga dan langsung melindungi King Feng Li dengan tubuhnya sendiri. Dia lalu menghembuskan napas pelan, yang berubah menjadi bunga persik, menghalangi jalan iblis rambut putih sekaligus dan bahkan memblokir auranya yang luar biasa. Pupil mata iblis rambut putih menyempit saat ia berbicara, "Iblis betina bunga persik, apa maksudmu? Beraninya kau mengganggu rencanaku untuk membunuh Li Qingfeng?" Iblis wanita bunga persik mengulurkan jari-jarinya yang ramping, membelai pipi Li Qingshan dengan lembut, dan berkata, "Aku sedang mengincar pria tampan ini, apa kau keberatan?" Nuansa dingin melintas di mata iblis rambut putih saat ia berkata dengan nada menantang, "Aku tidak peduli siapa kau, selama kau menghalangi jalanku, aku tidak akan menahan diri. Mari kita lihat apa yang kau punya." Hukum es dan salju, ribuan mil terkurung es, dengan kedua tangannya, iblis rambut putih membentuk segel tangan, dan skrip jimat ketertiban muncul, berkelap-kelip di udara. Naskah jimat ketertiban muncul di kehampaan dan melepaskan kepingan salju yang melimpah. Kepingan salju tersebut mengandung kekuatan es, yang langsung membekukan segala sesuatu dalam radius 1000 mil dari penginapan bunga persik, bahkan menyebabkan beberapa kultivator mandiri terkurung. Melihat semua pelanggan di penginapannya membeku, raut wajah iblis betina bunga persik mengeras, kilatan amarah melintas di matanya. Apa yang telah dilakukan iblis rambut putih akan mengakibatkan kerugian besar baginya. Ia merasa tindakannya tak termaafkan dan pantas dihukum mati. Hukum bunga persik. 10.000 pohon bunga persik bermekaran, teriak iblis betina bunga persik. Dengan telapak tangannya yang seputih salju melambai cepat di kehampaan, skrip-skrip jimat ketertiban bunga persik pun terbentuk. Tak lama kemudian, ratusan ribu bunga persik mulai berjatuhan dari langit. Setiap bunga mengandung kekuatan ketertiban, kekuatan paling primitif di dunia yang berasal dari dewa bunga surgawi.
Saat bunga persik berguguran di atas es dan salju, mereka langsung mencairkan es dan salju sepenuhnya. Para pembudidaya mandiri yang sebelumnya membeku kini dapat bergerak bebas kembali. Secerca keheranan muncul di mata iblis rambut putih saat ia berkata, "Iblis wanita bunga persik, aku tidak menyangka teknik Raja Bunga Persikmu telah mencapai terobosan lagi. Pantas saja kau berani melawanku, bahkan saat itu, kau seharusnya tahu bahwa kau tidak akan bisa menghentikanku membunuh Lili." Iblis rambut putih terus menerapkan hukum es dan saljunya dan menciptakan pecahan es raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kuat melesat ke Peach Blossom Inn. Raut wajah Peach Blossom si Devil dipenuhi kewaspadaan. Ia tahu ia harus menghentikan pecahan-pecahan es ini, jika tidak, seluruh penginapan akan hancur. Bersamaan dengan itu, iblis betina bunga persik kembali melancarkan teknik Raja Bunga Persiknya, menciptakan untaian jimat ketertiban yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah semua bunga persik ditebarkan oleh bidadari, mereka muncul di udara dengan kekuatan yang tak tersentuh. Sementara iblis betina bunga persik sibuk menghentikan pecahan es, iblis rambut putih menggerakkan tubuhnya dan langsung tiba di samping Li Qingfeng. Mengayunkan tangan kanannya, ia berniat merobek tenggorokan Li Qingfeng. Sayap elemen angin, geram Li Fengfeng saat sayap elemen angin muncul dari sisi tubuhnya, dan ia pun lenyap menjadi pusaran angin. Ia mundur tiba-tiba, berhasil lolos dari serangan iblis rambut putih. Bab 1774. Klub Raja Es Salju. Melihat Li Qingfeng berhasil menghindari serangannya, iblis rambut putih terkejut. Ia tentu tahu kekuatan serangannya sendiri, yang membuat fakta bahwa Li Qingfeng berhasil lolos dengan mudah semakin mencengangkan. Sepasang sayap yang muncul di punggung King Feng Li sangat kuat, dan mampu mengimbangi kecepatannya di level Spirit Monarch Realm dengan mudah. Setelah menyaksikan keanehan sayap elemen angin milik Li Qingfeng, iblis rambut putih merasa bahwa itu pasti juga merupakan jenis harta karun pamungkas lainnya. Jika tidak, kecepatan Li Qingfeng tidak akan mencapai tingkat yang sebanding dengan alam Raja Roh setengah langkah. King Feng Li, sepertinya kau punya lebih banyak harta karun daripada hanya api emas tingkat Sein. Kurasa aku harus membunuhmu hari ini, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan semua harta karun ini. Iblis rambut putih memelototi Lili dengan mata penuh niat membunuh. Ia benar-benar sesuai dengan julukan, Iblis, yang melekat padanya, dengan sikapnya yang ingin merebut paksa apapun yang ia lihat. Rasa jijik terpancar di wajah Li Qingshan ketika ia menjawab, "Sebelum melontarkan semua omong kosong tentang membunuhku, cobalah untuk mengimbangi kecepatanku terlebih dahulu." Lili terus menggunakan sayap elemen anginnya dengan baik. Tubuhnya berubah menjadi pusaran angin cian dan terbang di langit dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Iblis rambut putih tidak dapat mengejarnya. Namun, setelah sekitar 1 jam, wajah Li Qingfeng memucat. Butir-butir keringat seukuran kacang polong menetes di dahinya, dan ia merasa tubuhnya semakin lemah. Penggunaan sayap elemen angin telah sangat menguras esensi vital dalam tubuhnya dan karenanya membuatnya lemah secara fisik. Iblis rambut putih tertawa terbahak-bahak saat melihat Li Qingfeng berjuang. Ia kemudian berkata dengan dingin, "Meskipun kau sangat cepat, kau juga harus membayar harga mahal, yaitu terkurasnya esensi vital. Setelah kau selesai, giliranku. Rebut dunia terkurung esku." Sekali lagi, iblis rambut putih menerapkan hukum es dan salju. Tiba-tiba, badai salju turun, menyelimuti tubuh Lili dan membentuk balok es raksasa, membekukan tubuh Lili di dalamnya. Lili merasakan hawa dingin yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia telah dipindahkan ke kutub utara. Faktanya, suhu di mana ia terkurung jauh lebih rendah daripada di kutub utara, membuatnya merasa seperti basah kuyup di tengah longsoran salju. Segera, Lili mulai memanggil esensi vital elemen api dari dalam tubuhnya untuk membantunya melawan dingin. Ia juga berpikir untuk menggunakan api emas, tetapi segera menyadari bahwa hal itu mustahil mengingat kekuatan fisiknya yang saat ini terkuras. Mata Meng Yaosu dipenuhi kekhawatiran setelah dia melihat King Feng Li telah membeku. Ia melompat ke udara sambil menghunus pedang peri dan menyerang dengan kuat. Sinar cahaya perak terbentuk dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Sinar itu menghantam balok es yang mengelilingi Li Qingfeng dengan brutal, meninggalkan retakan di dalamnya. Oh, harta karun lainnya. Berisi aura pedang abadi, sungguh menakjubkan. Iblis rambut putih mengamati Meng Yaosu dengan mata berkobar penuh hasrat. Meng Yaosu tidak menanggapi. Ia terus mengayunkan pedang peri di tangannya, menghasilkan kilatan sinar cahaya perak yang kuat. Sinar cahaya itu mengoyak langit dan bumi, langsung merobek hukum es dan salju yang melekat di permukaan tubuh Li Qingfeng. Di dalam balok es, Lili mulai melatih tubuh api penyucian fana dan membentuk sekumpulan mantra jimat neraka yang kuat di tinjunya. Pada saat yang sama, ia menggunakan benih dao emas dan meninju es di sekitarnya dengan kuat. Boom! Dengan bantuan Meng Yaosu, Lili memecahkan balok es yang terbentuk dari hukum es salju dengan tinju neraka cekik. Tubuhnya tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mendarat di samping Meng Yaosu. "Kakak Li, kamu baik-baik saja?" tanya Meng Yaosu sambil memperhatikan King Feng Li dengan saksama. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya,
aku baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja aku sudah menghabiskan banyak energi vital dan kekuatan fisikku. Untungnya, teknik pedangmu kuat dan efektif. Hasilnya, kami berhasil memecahkan balok es itu. Saat itu, wajah Meng Yaosu memucat, dan keringat seukuran kacang polong mulai membasahi dahinya. Kekuatan fisiknya pun terkuras habis. Meskipun ia telah menguasai teknik pedang peri, ada pula batasan berapa kali ia bisa mempraktikkannya sekaligus. Setelah 5 kali, ia akan kehilangan kekuatan fisik yang sangat besar. Demi membantu Lily memecahkan hukum es dan salju, ia telah menggunakan teknik tersebut 6 kali. Kini, tubuhnya goyah, seakan-akan ia akan jatuh kapan saja. Li Qingfeng menyadari bahwa Meng Yaosu dalam kondisi lemah karena tubuhnya sedikit terkulai ke depan. Ia segera mengulurkan tangan untuk menopangnya dan menghiburnya dengan lembut, kamu sudah benar-benar kehabisan tenaga dan tidak bisa lagi menggunakan pedang peri. Kamu harus istirahat sekarang. Tiba-tiba, iblis rambut putih mengeluarkan tongkat es itu seluruhnya terbuat dari es putih dan merupakan harta spiritual tingkat Raja Roh. Seluruh tubuhnya memancarkan skrip jimat ketertiban, skrip jimat Dao Surgawi milik Kaisar Agung, yang tampak sangat merusak. Begitu muncul, ia merobek kehampaan, meninggalkan lubang hitam raksasa. Beberapa orang di kerumunan mengenali klub es itu dan mulai berseru kagum. Wow, klub Raja Es Salju, harta spiritual tingkat Raja tingkat pertama. Siapa sangka, iblis rambut putih menghancurkan klub Raja Es Salju hanya untuk membunuh Li Qingfeng. Itu agak tidak adil. Benar, klub Raja Es Salju yang legendaris terbuat dari material setingkat raja. Kekuatannya tak terkalahkan. Semua kultivator menatap iblis rambut putih dengan ngeri. Meskipun ketenaran dan kekuatan iblis rambut putih sudah cukup membuat mereka takut, klub Raja Es Salju memiliki reputasi yang jauh lebih mengerikan. Dahulu kala, ada seorang master alam tertinggi tingkat ke-9 yang hampir mencapai alam Raja Roh, tetapi dibunuh oleh iblis rambut putih dengan satu pukulan menggunakan klub Raja Es Salju. Karena peristiwa itu, reputasi klub Raja Es Salju menjadi semakin terkenal. Iblis wanita bunga persik telah membantu Lily menghalangi es putih di langit beberapa waktu lalu. Sekarang ia melihat iblis rambut putih telah mengalahkan klub Raja Es Salju, sedikit kekhawatiran terpancar di wajahnya. Ia segera terbang turun dari udara dan berdiri di depan Lily untuk melindunginya. Dengan mengaktifkan kehendaknya, iblis wanita bunga persik mengeluarkan sebatang pohon bunga persik dari cincin interspatialnya. Cabang bunga persik ini agak kecil karena tingginya hanya sekitar 1,2 meter. Batangnya berwarna merah muda dan di atasnya terdapat bunga persik segar yang sedang mekar. Bunga itu memancarkan aura yang ganas, merobek satu demi satu lubang hitam di sekitarnya. Itulah harta karun spiritual tingkat raja tahap pertama, bunga persik Raja Roh. Demi melindungi Lily, iblis wanita bunga persik bahkan rela menghabisi Raja Roh bunga persik. Siapa sangka, iblis wanita bunga persik sangat menyayangi Li Qingfeng. Aku ingin menjadi dia. Para pembudidaya mandiri yang telah mengidentifikasi bunga persik Raja Roh mulai meneriakkan kebingungan mereka. Qingfeng Li telah mempelajari nama bunga persik Raja Roh, dan fakta bahwa itu adalah harta spiritual yang sebanding dengan klub Raja Es Salju. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening bingung. Ia bertanya-tanya mengapa iblis wanita bunga persik mau repot-repot membantunya, dan apakah ia punya rencana tersembunyi. Rasa dingin melintas di mata iblis rambut putih saat ia mengancam dengan kejam, iblis betina bunga persik, apa kau yakin? Melepaskan Raja Roh bunga persikmu hanya untuk melindungi pria ini. Kau harus tahu bahwa begitu Raja Roh bunga persik dan klub Raja Es Salju bentrok, seluruh penginapanmu akan runtuh. Iblis wanita bunga persik tersenyum lebar dan sedikit membuka bibir merahnya yang cerah. Selama Qingfeng menginap di penginapan bunga persikku, dia adalah pelangganku. Aku bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memastikan keselamatannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan kau, iblis rambut putih. Iblis rambut putih menjawab, sekarang setelah aku memperingatkanmu tentang hal itu, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Iblis rambut putih berjalan menuju iblis betina bunga persik dengan tongkat Raja Es Salju di tangannya. Setiap inci tubuhnya memancarkan hasrat membunuh dan kehadirannya yang mengerikan. Gerakannya membuat seluruh ruangan menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, serangkaian jejak kaki yang jelas muncul di tanah saat ia lewat. Bab 1775. Raja Negara Gletser. Mengamati jejak kaki yang jelas di tanah, pupil mata Li Qingshan menyipit. Ia telah mengetahui sebelumnya bahwa meteorit yang membentuk tanah adalah meteorit matahari tingkat 7. Bahkan dengan kekuatan seperti Li Qingshan, ia tidak akan bisa meninggalkan jejak kaki di sana. Namun, iblis rambut putih mampu meninggalkan jejak kaki yang jelas dan nyata pada mereka. Hal ini saja sudah cukup menunjukkan kekuatannya yang mengesankan sebagai seorang master yang setengah langkah menuju alam Raja Roh. Li Qingshan menatap iblis betina bunga persik yang melindunginya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Ia mengerti bahwa hanya dengan bantuan wanita inilah ia mampu bertahan hingga saat ini. Jika tidak,
Li Qingshan pasti sudah kalah sejak lama. Bahkan jika ia tidak dibunuh oleh iblis rambut putih, ia pasti akan terluka parah. Meskipun demikian, Lily belum siap mati. Ia masih memiliki harta karun pamungkas yang belum ia gunakan, seperti batu giling kekacauan, jiwa naga api, dan sebagainya. Semua itu adalah rahasia terdalamnya dan pilihan terakhirnya. Kecuali jika kematian sudah di ambang pintu, ia tidak mau menggunakannya. Jika iblis kuat atau praktisi kultivasi lain mengetahui bahwa ia memiliki batu giling kekacauan, mereka pasti akan menyerangnya dan mencoba mencuri harta karun itu. Lagi pula, batu giling kekacauan adalah harta karun yang jauh lebih berharga daripada harta karun apapun di alam mistis matahari. Iblis rambut putih mulai memanggil esensi vital elemen es di tubuhnya sambil mengacungkan tongkat Raja Es Salju di tangannya. Dengan hantaman keras ke depan, tongkat itu menembus kehampaan dan mulai mendekat dengan cepat ke arah iblis betina bunga persik. Agar dapat membunuh King Feng dan mencuri harta karunnya, iblis rambut putih tahu bahwa ia harus mengalahkan wanita di hadapannya terlebih dahulu, karena wanita itu adalah satu-satunya penghalang yang dapat menghentikannya mencapai tujuannya saat ini. Sambil sedikit mengernyitkan dahinya, Peach Blossom si Devil mengangkat Spirit Monarch Peach Blossom Brand di tangannya dan bergerak maju untuk menghadapi White Hair Devil secara langsung tanpa ragu sedikitpun. Baik klub Raja Es Salju maupun bunga persik Raja Roh adalah harta karun spiritual alam Raja Roh tingkat pertama dan mengandung kekuatan hukum. Keduanya berbenturan di udara dan langsung menghancurkan serta memusnahkan ruang di sekitar mereka. Di dalam ruang waktu, sebuah lubang hitam raksasa muncul. Melalui lubang itu, roh-roh jahat dan sungai waktu dapat terlihat samar-samar, sungguh menakutkan. Kekuatan besar ini menyebar ke segala arah, menelan semua meja dan kursi kayu yang dilaluinya dan meninggalkan lubang raksasa tanpa dasar di tanah. Kekuatan dahsyat itu terus bergerak maju. Beberapa kultivator di dekatnya tersapu ke dalamnya, tubuh mereka hancur berkeping-keping, lalu lenyap. Rasa ngeri menyelimuti wajah para pembudidaya diri yang mengamati pertempuran dari kejauhan. Saat mereka melangkahkan kaki untuk mencoba melarikan diri, mereka menyadari bahwa tak ada jalan keluar, ledakan kekuatan itu melaju terlalu cepat. Kilatan dingin melintas di mata Lily, dan wajahnya menjadi muram. Pertempuran ini dimulai karena dirinya, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan ledakan kekuatan ini menyebar lebih jauh. Jika tidak, hal itu akan mengakibatkan kerusakan parah pada para kultivator yang hanya menjadi penonton tak bersalah. Kaisar Ling Yun, Ya Yun, dan yang lainnya mungkin juga akan terluka. Alam gravitasi. Dengan raungan, Li Qingfeng langsung menggunakan teknik gravitasi terkuatnya dan menciptakan gaya gravitasi yang dahsyat di tanah. Gaya gravitasi itu 2000 kali lebih kuat daripada gravitasi biasa, dan mulai menyedot kekuatan dahsyat itu ke tanah, mencegahnya menyebar lebih jauh. Dengan cara ini, para pembudidaya diri yang tak berdosa itu pun terselamatkan. Namun, bagi Lily, itu adalah tantangan yang sulit. Lagi pula, itu adalah dua serangan dari Master Alam Raja Roh setengah langkah. Meskipun teknik gravitasi milik King Feng Li juga merupakan teknik tingkat raja, dia telah menghabiskan sebagian besar saripati vitalnya, dengan demikian, apa yang mampu dia lakukan sekarang sangat terbatas. Teknik gravitasi yang digunakan Li Qingshan hanya mampu menahan kekuatan dahsyat itu selama 10 detik. Meskipun bagi para praktisi di dekatnya, 10 detik seharusnya sudah cukup. Mereka yang berada di dekatnya dapat memanfaatkan 10 detik itu untuk mundur beberapa ribu meter jauhnya, mencari tempat aman. 10 detik kemudian, Lily membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat dan putus asa. Ia jatuh tersungkur ke tanah, wajahnya dipenuhi penderitaan. Sebesar apapun keinginan Meng Yaosu untuk membantu Li Qingfeng, ia juga telah menghabiskan saripati vital dalam tubuhnya. Setelah beberapa langkah, tubuhnya jatuh tepat di samping Li Qingfeng. Di sisi lain, Kaisar Ling Yun, Ya Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit sama sekali tidak memiliki peluang untuk datang membantu karena kekuatan dahsyat itu mengandung kekuatan dua penguasa alam Raja Roh setengah langkah, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka coba hentikan. Saat bertarung melawan iblis betina bunga persik, iblis rambut putih memikirkan cara lain untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Ia menyadari bahwa iblis betina bunga persik memiliki kemampuan tempur yang hebat, dan cabang bunga persik Raja Rohnya setara dengan klub Raja Es Salju miliknya. Oleh karena itu, tampaknya pertarungan ini akan memakan waktu lama sebelum dapat diselesaikan. Terlebih lagi, peringkat keduanya di daftar iblis juga sangat ketat, yang satu di peringkat ke-49, dan yang lainnya di peringkat ke-50. Mereka pernah bertarung sekali sebelumnya, dan pertarungannya cukup sengit. Pada akhirnya, iblis rambut putih menang dengan selisih tipis. Oleh karena itu, mustahil bagi iblis rambut putih untuk mengalahkan iblis betina bunga persik dalam waktu singkat. Iblis rambut putih khawatir pertarungan mereka akan menarik perhatian para kultivator yang lebih kuat. Jika mereka yang berada di alam Raja Roh tingkat ketiga atau lebih tinggi mengetahui bahwa Li Qingfeng memiliki harta karun tertinggi, mereka pasti akan ikut serta dalam pertarungan ini.
Iblis rambut putih tidak punya peluang untuk melawan mereka. Tiba-tiba, wajah iblis rambut putih berseri-seri. Ia melihat wajah yang familiar di antara kerumunan. Wajah itu adalah seorang pria tua, seorang kenalan iblis rambut putih, atau lebih tepatnya, seorang seniornya. Melalui transmisi suara, iblis rambut putih berkata kepada lelaki tua berambut putih itu, King Feng Li memiliki api emas tingkat suci yang kuat. Akan sangat membantu kita jika kita bisa mendapatkannya. Aku akan melawan iblis betina bunga persik, sementara kau merebutnya darinya. Pria tua berambut putih itu mengangguk menanggapi kata-kata iblis rambut putih dan mulai bergerak menuju King Feng Li. Lelaki tua ini setidaknya berusia 1000 tahun. Tubuhnya terbalut otot dan kulit kering, wajahnya dipenuhi kerutan dan kerut, dan matanya mencerminkan pengalaman hidupnya yang berlimpah. Semua rambut di kepala dan tubuhnya telah memutih seputih salju, memancarkan aura energi es yang kuat. Pria tua berambut putih itu sama sekali tidak menghiraukan serangan alam Raja Roh setengah langkah yang dilancarkan oleh iblis betina bunga persik dan iblis rambut putih, melangkah santai hingga tiba di depan King Feng Li dan menjulang di atasnya. Anak kecil, serahkan api emasmu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu, atau setidaknya meninggalkanmu mayat utuh. Kalau tidak, bersiaplah untuk dicabik-cabik. Melotot ke arah Li Qingshan yang terbaring di tanah, lelaki tua berambut putih itu mengancam dengan tajam dan kejam. Meskipun Li Li terluka parah dan tak berdaya, ia berhasil tetap tenang saat bertanya, siapa kau, dan mengapa kau menginginkan api emasku? Setidaknya kau harus mengungkapkan identitasmu. Pria tua berambut putih itu menjawab dengan nada berwibawa, baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu, aku adalah Raja Negeri Gletser. Wajah Li Qingfeng menunjukkan kebingungannya, kerutan mulai terbentuk di dahinya. Ia tidak mengenal negara-negara di benua api merah, jadi ia tidak tahu di mana letak negeri Gletser, maupun kekuatan raja yang memerintahnya. Tak jauh dari mereka, Kaisar Lingyun mulai menjelaskan kepada Li Qingfeng, negeri Gletser adalah yang terkuat di antara semua negeri tingkat rendah, mereka setidaknya 10 kali lebih kuat dari negeri Lingyun, dan Raja Negeri Gletser adalah seorang ahli di alam Raja Roh setengah langkah. King Feng Li mengangguk kepada Kaisar Lingyun, saat dia akhirnya memahami identitas lelaki tua berambut putih itu dan kekuatannya yang besar, tercengang oleh perubahan situasi. Bab 1776. Kaisar Serigala Langit. Li Qingfeng mengerutkan kening, merasa sedikit gugup. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Raja Negeri Gletser, yang merupakan seorang dominator sejati pada masanya dan tak diragukan lagi telah memahami hukum monarki. Li Qingfeng bukanlah tandingannya, bahkan jika ia tidak terluka. Apalagi sekarang ia terluka parah dan hampir tidak memiliki esensi vital yang tersisa di tubuhnya. Kecuali jika Li Qingfeng menggunakan batu giling kekacauan dan mengungkapkan bahwa ia memiliki harta energi spiritual yang sangat langka, mustahil baginya untuk mengalahkan Kaisar Negeri Gletser. Namun, hal itu dapat menyebabkan krisis yang lebih besar bagi Li Qingfeng. Terlebih lagi, Li tidak yakin, bahkan jika ia mengalahkan Kaisar Negeri Gletser, tidak akan ada penguasa lain dari alam Raja Roh setengah langkah yang bersembunyi di antara para kultivator di sekitarnya. Jika mereka memberontak, ia akan berada dalam masalah besar. Raja Negeri Gletser memandang Li Qingfeng dengan nada mengejek. Ia tahu pemuda ini seperti peluru yang sudah habis. Sekalipun Li Qingfeng sangat kuat dan kemampuan serta pemahamannya luar biasa, pada akhirnya ia akan dikalahkan dan dibunuh oleh Raja. Sang Raja mengulurkan tangan kanannya dan membentuk kepingan salju putih, yang semakin membesar dan berkembang biak dari hanya 1 kelopak menjadi 2, 3, 4, dan akhirnya 5 kelopak. Akhirnya, kepingan salju itu menjadi sebesar tangki air dan terbang menuju Li, seolah-olah akan membekukannya di dalam. Li ingin menghindar, tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa lolos. Bahkan sayap elemen anginnya pun tidak bisa keluar karena ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. Suaranya menggema, menembus kehampaan dan menghantam kepingan salju seukuran tangki air. Kepingan salju itu pecah, berubah menjadi beberapa percikan cahaya putih dan menghilang. Raja Negeri Gletser mengerutkan kening, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Ia tak menyangka akan dihentikan di ambang pembunuhan terhadap Li Qingfeng. Siapakah orang itu? Siapapun orang itu, berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya. Raja Negeri Gletser tiba-tiba menoleh dan berteriak, keluarlah, beraninya kau menghalangi jalanku. Terdengar batuk-batuk dari kerumunan. Suaranya keras dan jelas, tetapi terdengar seperti suara seorang lelaki tua yang bisa berhenti bernapas kapan saja. Seorang tetua berpakaian abu-abu keluar. Tetua ini mengenakan topi bambu berbentuk kerucut dan jubah abu-abu, agak menutupi tubuhnya yang agak bungkuk. Sang tetua memegang sapu tangan yang terbuat dari daun pohon spiritual, yang sangat langka. Namun, ia menggunakannya untuk menyeka darah dari mulutnya. Raja Negeri Gletser menatap tetua berjubah abu-abu dan bertanya dengan dingin, siapa kau sebenarnya? Apa kau bosan hidup? Kau terluka parah dan memuntahkan darah, namun kau tetap mengganggu orang lain. Kau sudah berumur panjang dan bosan, iya.
Tetua berbaju abu-abu itu terbatuk lagi dan meludahkan darah dari mulutnya. Aku akan segera mati, tetapi masih punya cukup energi untuk membunuhmu. Pemuda ini punya takdir yang sama denganku. Kau harus melepaskannya. Mendengar suara tetua berbaju abu-abu itu, Li Qingshan mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa ia pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana saat ini. Namun, Yayun yang ada di belakangnya sangat bersemangat. Ia segera berjalan ke depan Lili, kakak Li, dia senior yang kukenalin di tempat lelang. Apa kau lupa? Li Qingfeng terkejut. Ia mengamatinya lebih dekat dan akhirnya mengenalinya. Meskipun terakhir kali mereka bertemu, tetua itu dalam keadaan sehat. Namun, sekarang, ia terluka parah. Li Qingfeng tidak tahu musibah macam apa yang telah ia alami. Raja Negeri Gletser menatap tetua berjubah abu-abu itu dengan tatapan membunuh dan berkata, "Kakek tua, jika kau benar-benar ingin melindungi Li Qingshan dan wanita itu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru kemudian berurusan dengan Li Qingshan." Hukum es dan salju, patung es muncul. Raja Negeri Gletser menyalurkan esensi vital elemen esnya dan mengayunkan tinju kanannya dengan kasar. Tinju itu kemudian membentuk patung es putih raksasa. Patung es putih itu dipadatkan oleh hukum monark dan berisi naskah jimat ordol serta prestise surgawi. Begitu patung itu muncul, kekosongan meledak dan sungai waktu pun muncul. Para kultivator di sekitar mereka mundur selangkah. Meski berada 2000 meter dari patung itu, beberapa dari mereka tetap pucat pasi dan menyemburkan darah dari bibir mereka. Kemampuan raja terlalu luar biasa dan tak lebih lemah dari iblis rambut putih. Tetua berjubah abu-abu itu tampak tenang dan tak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun terhadap serangan itu. Perlahan ia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan dan mengentalkan esensi vital dalam tubuhnya menjadi sebuah hukum serigala langit. Hukum serigala langit sangat kuat. Begitu naskah segel perintah di dalamnya muncul, ia menggigit dan menelan patung es dari raja. Setelah mengunyah sedikit, patung itu menghilang ke dalam perutnya. Kemudian serigala langit bersendawa. Raja Negeri Gletser terkejut melihat patung esnya ditelan oleh hukum serigala langit milik sesepuh. Para praktisi yang menyaksikan pertarungan itu menjadi gelisah. Mereka mengira raja pasti akan memenangkan pertarungan ini, tetapi tidak menyangka ia akan menerima tamparan keras di wajahnya. Bagaimana mungkin tetua berjubah abu-abu begitu kuat hingga bisa menggunakan hukum serigala langit? Tiba-tiba, seorang tetua yang sedang berkultivasi sendiri teringat sebuah legenda dari 1000 tahun yang lalu. Mungkinkah tetua berbaju abu-abu ini adalah Kaisar Serigala Langit dari 1000 tahun yang lalu? Dia adalah guru terkenal dalam daftar Raja Roh. Konon, dia adalah penguasa alam Raja Roh tingkat 3, tetapi terluka parah dan jatuh ke alam Raja Roh setengah langkah. Yang dia pahami adalah hukum Serigala Langit. Mendengar ceramah tetua ini, beberapa kultivator mulai mengingat-ingat dan akhirnya ingat bahwa mereka pernah mendengar legenda ini. 1000 tahun yang lalu, ada seorang Kaisar Serigala Langit yang merupakan salah satu dari 10 master teratas dari selatan benua api merah dan sangat kuat. Jika Kaisar Serigala Langit tidak terluka oleh serangan diam-diam, kemampuannya mungkin akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Negeri Gletser tampak kesal dan terkejut, kau adalah Kaisar Serigala Langit dari legenda 1000 tahun yang lalu. Tetua berjubah abu-abu itu tersenyum lembut dan melambaikan tangannya, itu semua sejarah 1000 tahun yang lalu. Aku tak menyangka akan mengingatnya, tapi sekarang kekuatanku jauh lebih lemah daripada dulu. Dulu aku bisa saja membunuhmu dengan satu jari. Raja Negeri Gletser tersinggung, dan wajahnya memucat. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa apa yang dikatakan Kaisar Serigala Langit itu benar. Jika itu 1000 tahun yang lalu, ia tak akan sebanding. Kaisar Serigala Langit sedang berada di puncak kejayaannya saat itu dan disebut sebagai salah satu dari 10 kaisar teratas di selatan benua api merah. Namanya dikenal di seluruh benua dan ia tak diragukan lagi bisa membunuh Raja Negeri Gletser dengan satu jari. Namun kini jelas, Kaisar Serigala Langit terluka parah. Raja Negeri Gletser dapat merasakan dari nafas Kaisar Serigala Langit bahwa kemampuan lelaki tua itu setara dengannya. Hal itu membuat Raja Negeri Gletser merasa percaya diri. Raja Negeri Gletser menyeringai dingin, tubuhmu sangat kesakitan dan kau tak bisa berhenti memuntahkan darah. Akan kulihat seberapa lama kau bisa bertahan dan seberapa kuat Kaisar Serigala Langit yang legendaris itu. Bab 1777. Hubungan antara garis keturunan dan hukum. Menghadapi nada marah Raja Negeri Gletser, Kaisar Serigala Langit tersenyum tipis, karena kau ingin melihat kemampuanku, tunjukkan saja. Aku sudah ratusan tahun tidak bertarung, dan sepertinya dunia para kultivator hampir melupakan namaku. Hari ini, dimulai denganmu, aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya aku sebenarnya. Kaisar Serigala Langit melipat sapu tangannya dan memasukkannya ke dalam saku. Seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Ia sangat kesal dengan sikap Raja Negeri Gletser yang tak terkendali. Sekalipun terluka, Raja Negeri Gletser tetap tidak berhak bersikap tidak sopan di hadapannya. Hukum Gunung Es, dengarkan aku.
Padatkan, teriak Raja Negeri Gletser sambil membentuk mudra gunung es dengan tangannya. Sebuah gunung es raksasa terbentuk di hadapannya, dengan tulisan-tulisan jimat yang berkilauan di permukaannya. Berisi kekuatan mengerikan, gunung es itu menghantam tubuh Kaisar Serigala Langit. Para kultivator di sekitar tersentak setelah melihatnya dan beberapa yang lebih lemah ketakutan hingga jatuh tertelungkup ke tanah karena tidak sanggup menahan kuatnya gunung es tersebut. Wajah King Fengli memucat meskipun ia berdiri agak jauh. Ia segera mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana untuk menahan kekuatan penekan tingkat raja yang terpancar dari gunung es. Kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan Li Qingshan pun hampir tak mampu menahannya. Pada saat ini, King Fengli sangat merasakan perbedaan antara alam tertinggi dan alam Raja Roh, yang berbeda bagaikan langit dan bumi, yang mustahil untuk diukur. Lili berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan berkultivasi hingga mencapai alam Raja Roh dan membunuh iblis rambut putih serta Raja Negeri Gletser. Ia akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Meskipun para kultivator di sekitarnya mengkhawatirkan Kaisar Serigala Langit, Kaisar Serigala Langit sendiri tampak tenang. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun, kecuali sedikit nada mengejek, saat ia mengejek Kaisar Negeri Gletser. Tingkat kultivasi Kaisar Serigala Langit telah menurun ke alam setengah langkah Raja Roh, yang merupakan tingkat yang sama dengan Raja Negeri Gletser, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa 1000 tahun yang lalu Kaisar Serigala Langit adalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga dan dia bahkan dapat menerobos ke tingkat keempat. Meskipun ia pernah diserang secara diam-diam dan terluka parah, ia tetap berhasil menguasai teknik-tekniknya hingga tingkat ketiga alam Roh Raja. Teknik-teknik itu sangat kuat, dan hukum raja yang ia pahami juga sangat kuat, melampaui kekuatan alam Roh Raja setengah langkah. Hukum Serigala Langit, melahap. Kaisar Serigala Langit kali ini menggunakan 2 jari dan menyilangkannya untuk membentuk mudra berbentuk serigala. Sederet naskah jimat ordo terbentuk di depan Kaisar Serigala Langit, muncul dari kehampaan dan membentuk serigala langit raksasa berisi hukum raja. Hukum Serigala Langit meraung ke langit begitu muncul. Mata serigala itu merah seperti darah dan gigi-gigi di mulutnya sepanjang beberapa kaki, seolah-olah dapat menembus langit dan bumi. Hukum Serigala Langit di hadapan mereka sekarang 3 kali lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah digunakan Kaisar Serigala Langit sebelumnya. Hukum itu bahkan bisa bergerak sendiri dan kekuatan spiritualnya luar biasa. Hukum Serigala Langit terbang menuju hukum gunung es dan membuka mulutnya yang berdarah. Ia memuntahkan pusaran air hitam dan menelan hukum gunung es di perutnya sebagai energi untuk mempraktikkan hukum ketertiban. Pada awalnya, hukum gunung es mencoba melawan tetapi hukum Serigala Langit mengandung kekuatan melahap, yang menghentikan perlawanannya dan membuatnya menghilang. King Fengli, yang berdiri tak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan tercengang, sebab ia menyadari bahwa hukum Serigala Langit yang digunakan Kaisar Serigala Langit sangat mirip dengan garis keturunan Dewa Serigala dan garis keturunan pelahap di tubuhnya. Mungkinkah kekuatan garis keturunan dan hukum raja memiliki semacam hubungan? Sebuah ide berani muncul di hati King Fengli. Li memandang hukum Serigala Langit dan pusaran air yang melahap di depannya. Semakin lama ia memandang mereka, semakin ia merasa mereka familiar. Li Qingfeng diam-diam memanggil garis keturunan Dewa Serigala di tubuhnya. Matanya berubah merah dan tubuhnya membengkak. Sesosok Dewa Serigala raksasa muncul di punggung Li Qingfeng. Tampaknya hukum Serigala Langit telah merasakan proyeksi Dewa Serigala milik King Fengli. Hukum Serigala Langit menatap ke arah King Fengli, matanya menunjukkan kebingungan. Rasa takjub, takut, dan segudang perasaan rumit bercampur aduk di hati serigala besar itu. Garis keturunan Dewa Serigala adalah salah satu garis keturunan terkuat di zaman kuno. Ia adalah dewa semua serigala dalam legenda dan juga salah satu dewa serigala yang disembah oleh semua spesies serigala. Hukum Serigala Langit merupakan sejenis naskah jimat yang melambangkan Ordo Serigala Langit. Pada masa prasejarah, awal mula langit dan bumi, semua makhluk hidup yang berada dalam kekacauan memiliki beragam ras, ordo, dan hukum. Hukum Serigala Langit merupakan cabang dari hukum iblis dan sangat kuat. King Fengli merasakan jiwa, tubuh, dan darahnya bergetar hebat, saat gelombang laut menghantam tubuhnya berulang kali. Intisari vital dalam tubuh King Fengli meningkat dan tubuhnya mulai pulih. Beberapa saat kemudian, luka yang dideritanya belum lama ini pulih. Ia kembali sehat dan bersemangat. Sementara itu, skrip jimat keteraturan mulai terbentuk di dalam tubuh Lili. Skrip jimat itu adalah skrip jimat Dewa Serigala. Naskah jimat Dewa Serigala mengandung kekuatan keteraturan yang mengerikan, yang membuka saluran di tubuh Lili. Bahkan inti spiritualnya pun berubah dan tanda ketujuh muncul di permukaannya. 7 tanda merupakan tanda terobosan ke tingkat ketujuh alam tertinggi. Hukum Raja Serigala Langit tadinya sudah sangat kuat, kini bertambah kuat lagi setelah terhubung dengan garis keturunan Dewa Serigala milik King Fengli, seakan telah memahami semacam naskah jimat kuno yang mengatur. Kaisar Serigala Langit mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan dengan lembut. Hukum Serigala Langit melolong ke langit dan melahap hukum elemen es yang dilepaskan oleh Raja Negeri Gletser, lalu menghantam tubuh Raja Negeri Gletser. Deng!
Raja Negeri Gletser terdorong mundur 10 langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Ia hampir memuntahkan lebih banyak darah dari tenggorokannya. Ia segera menyalurkan esensi vital elemen es dan mendorong darah itu ke bawah. Raja Negeri Gletser berubah sikap dan terkejut melihat betapa kuatnya Kaisar Serigala Langit. Ia mengira mereka berdua berada di alam setengah langkah Raja Roh dan akan menjadi tandingan yang seimbang, tidak menyangka akan dikalahkan dalam satu gerakan. Kaisar Serigala Langit menatap Raja Negeri Gletser dan bertanya dengan tenang, apakah kau ingin melanjutkan pertarungan ini? Raja Negeri Gletser tertegun dan menatap Kaisar Serigala Langit dengan dingin. Secercah kewaspadaan melintas di matanya. Raja Negeri Gletser berkata, pantas saja kau menjadi Kaisar Serigala Langit 1000 tahun yang lalu. Kau memang kuat. Aku kalah, dan aku akan pergi. Kaisar Negeri Gletser tetap tidak puas. Ia melirik Li Qingfeng dengan sedikit niat membunuh, lalu pergi. King Feng Li bersikap tenang dan tidak peduli dengan tatapan yang diberikan Raja Negeri Gletser kepadanya, karena dia baru saja menerobos ke alam tertinggi tingkat ke-7 dan memahami seperangkat naskah jimat Dewa Serigala. Bab 1778. Papan peringkat Raja Roh. Raja Negeri Gletser pergi, meninggalkan hanya iblis rambut putih dan iblis betina bunga persik yang masih bertarung. Kaisar Serigala Langit melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya untuk membentuk hukum Serigala Langit lagi. Ia dan iblis betina bunga persik bekerja sama melawan iblis rambut putih dan mengalahkannya dengan satu pukulan, menyebabkan darah mengucur dari mulutnya. Iblis rambut putih memelototi Kaisar Serigala Langit dan iblis betina bunga persik, lalu berkata dengan sedih, kalian berdua hebat. Aku akan pergi hari ini. Setelah dia selesai berbicara, tubuh iblis rambut putih berubah menjadi pilar cahaya putih yang menghilang ke dalam kehampaan. Melihat iblis rambut putih pergi, Li Lili memanggil garis darah pemakan di tubuhnya dan menyedot naskah jimat Dewa Serigala ketertiban ke dalam tubuhnya. Ia tidak ingin meninggalkan naskah-naskah itu terlalu lama di luar karena terlalu banyak mata yang penasaran. Li Lili menegakkan tubuhnya. Luka yang dideritanya belum lama ini tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga mengandung lebih banyak esensi vital, yang menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Lili Qingshan berjalan ke sisi Kaisar Serigala Langit. Terima kasih telah mengalahkan Raja Negeri Gletser dan Iblis Rambut Putih untukku. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah berada dalam bahaya besar. Kaisar Serigala Langit terbatuk lagi dan memuntahkan darah merah jernih ke sapu tangannya. Ia merendahkan suaranya, awalnya, aku ingin membunuh Raja Negeri Gletser, tetapi penyakit lamaku kambuh, dan aku menahannya, itulah sebabnya aku hanya bisa mengalahkannya dan membiarkannya pergi. Li Qingfeng sangat berterima kasih. Tuan Kaisar Serigala Langit, terima kasih banyak. Saya punya beberapa ramuan di sini. Cepat ambil. Kaisar Serigala Langit melambaikan tangannya dan berkata, kecuali itu ramuan tingkat Raja Roh, itu tidak akan efektif untuk lukaku. Tolong simpan sendiri. Li Lili menghela napas dan menyimpan ramuan di tangannya. Ramuan penyembul yang dimilikinya hanyalah tingkat tertinggi, jauh dari tingkat Raja Roh. Melihat bahwa King Feng Li tidak hanya selamat tetapi juga mengalami terobosan dalam kemampuannya, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Meng Yao Su, dan Yayun berkerumun dengan kegembiraan di wajah mereka. Iblis betina bunga persik memandang dari kejauhan alih-alih mendekat, karena ia sangat terintimidasi oleh Kaisar Serigala Langit, penguasa kerajaan roh dari 1000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Serigala Langit terluka parah, ia tetap bukan tandingannya. Li Lili tidak melupakan iblis betina bunga persik. Ia menghampirinya, terima kasih atas bantuanmu. Aku berhutang budi padamu. Sebagai seseorang yang menghargai komitmen seperti King Feng Li, hutang menyelamatkan nyawanya sangatlah berharga. Iblis betina bunga persik tersenyum lembut. Ia mengulurkan jarinya lagi untuk menyentuh wajah Lili dan tertawa kecil, yang membuat Meng Yao Su dan Yayun yang berdiri di samping menjadi sangat marah. Wanita menjijikkan ini. Dia pikir dia bisa menggoda dan mempermainkan Lili karena dia adalah penguasa alam roh setengah langkah. Sungguh tidak pantas. Lili merasa canggung. Ia ingin melawan, tetapi ia hanyalah seorang master alam tertinggi tingkat 7, dan ia tidak akan sebanding dengannya sampai ia memahami hukum raja. Bahkan jika Li Lili menggunakan sayap bulu elemen angin, ia mungkin tidak akan mampu menghindari serangan iblis betina bunga persik. Ia jauh lebih cepat daripada iblis berambut putih. Kaisar Serigala Langit memandang Li Qingfeng, nak, apa kau punya waktu? Ikutlah denganku ke kota roh matahari sebentar. Li Qingfeng mengangguk, tentu saja, aku punya waktu. Apapun untukmu. Kaisar Serigala Langit melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kau hanya perlu mengobrol denganku. Lili mengangguk dan mengikuti Kaisar Serigala Langit keluar. Meng Yao Su, Yayun, Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular langit yang menelan segera mengikuti mereka. Kota roh matahari sangat besar. Kota ini merupakan kota terbesar di luar alam mistis matahari dan merupakan kota kekaisaran tempat Raja Matahari tinggal 5000 tahun yang lalu. Saat itu, kota roh matahari 10 kali lebih besar daripada sekarang. Namun,
setelah pertempuran besar, 9/10 bagian kota hancur. Formasi pertahanan juga lenyap, hanya menyisakan 1/10 bagian kota aslinya. Meskipun demikian, Sun Spirit City tetaplah kota raksasa yang dihuni jutaan orang. Jalan-jalannya lebar, tembok kotanya tinggi, toko-tokonya ramai, dan kerumunan orangnya ramai. Kota ini makmur. Saat Lily berjalan di sepanjang jalan, ia merasa frustrasi karena merasakan aura banyak orang kuat dari kerumunan. Meskipun ia baru saja mencapai tingkat yang lebih tinggi, energi mereka masih lebih kuat daripada dirinya. King Fengli telah melihat beberapa orang di alam setengah langkah Raja Roh lewat. Untungnya, King Fengli mempraktikkan teknik penyembuhan tingkat suci dari Kaisar Malam Kegelapan untuk menyembunyikan energi harta karun pamungkas di tubuhnya. Jika tidak, mereka yang berada di alam setengah langkah Raja Roh akan menyadarinya. Pertarungan di antara mereka pasti akan terjadi, dan itu bukanlah yang ia inginkan. Li Qingfeng mengikuti Kaisar Serigala Langit dan bertanya, "Senior, berapa lama lagi sampai alam mistis matahari terbuka? Berapa hari kita perlu tinggal di sini?" Kaisar Serigala Langit mengangkat pandangannya dan memandang jauh ke arah alam mistik matahari. "Jangan terburu-buru, ia akan terbuka pada waktunya. Bersabarlah." Li Qingshan menahan pertanyaannya karena melihat Kaisar Serigala Langit pucat dan sepertinya tidak ingin banyak bicara. Lagi pula, ia akan segera tahu jawabannya. Tiba-tiba sekelompok besar orang berkumpul di jalan. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Mereka berdiri di sekitar sebuah batu besar, membicarakan berbagai hal. "Dengar, semuanya, Dewan Peringkat Raja Roh telah mengumumkan hasilnya. Daftar baru sudah keluar. Kaisar Api Merah Tua berada di posisi pertama. Dia adalah penguasa Mars tingkat atas. Tempat ketiga adalah Kaisar Pemecah Langit." Para pembudidaya mandiri di sekitar saling berbicara dan berbisik sambil melihat papan peringkat Raja Roh. Seperti Lily, Kaisar Serigala Langit juga terkejut mendengar apa yang dibicarakan para kultivator itu. "Aku tidak menyangka akan melihat pengumuman dari papan peringkat Raja Roh sepagi ini. Ayo, kita lihat peringkat kita." Li Qingshan tertawa pelan dan mengikutinya. Ia tidak tertarik melihat pangkatnya sendiri, melainkan pangkat Kaisar Serigala Langit. Li Qingshan belum mencapai ranah Raja Roh, oleh karena itu, namanya tidak akan muncul dalam daftar ini. Papan peringkat Raja Roh adalah lempengan perak raksasa. Tingginya lebih dari 3 meter dan lebarnya 1,5 meter, diukir dengan pola-pola rumit. Lempengan ini memiliki sejarah panjang dan sederhana, tanpa hiasan, serta memiliki makna yang mendalam, menjadikannya harta spiritual tingkat raja. Lempengan itu menunjukkan 200 penguasa kerajaan roh teratas di seluruh benua planet ini. Lempengan itu akan menunjukkan nama, level, dan kekuatan mereka. King Fengli tidak melihat nama Kaisar Serigala Langit di posisi 10, 50, atau bahkan 100 teratas. King Fengli terkejut, bahkan Kaisar Serigala Langit tidak berada di peringkat 100 teratas. Bab 1779. Dua Matahari. Lily tidak menemukan nama Kaisar Serigala Langit di antara 100 teratas. Ia menelusuri daftar tersebut, sebelum akhirnya menemukan namanya di peringkat ke-180. Daftar tersebut berisi ringkasan nama, kekuatan, dan level Kaisar Serigala Langit. Jika dia adalah Kaisar Serigala Langit 1000 tahun yang lalu, dia pasti akan berada di peringkat 100 teratas. Namun, kemampuannya menurun ke ranah Raja Roh setengah langkah. Dengan demikian, dia berada di peringkat 180. Kaisar Lingyun tercengang, bahkan Kaisar Serigala Langit pun berada di peringkat 180. Mereka yang berada di peringkat di atasnya pasti jauh lebih kuat. Jika mereka memasuki alam mistis matahari dan merebut harta karun itu, apa yang tersisa untuk kita? Kaisar Serigala Langit tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir. 10 master teratas tidak akan masuk karena bagi mereka yang berada di peringkat itu, alam mistis matahari sudah tidak menarik lagi." Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Serigala Langit, semua orang merasa lega. Jika seseorang seperti Kaisar Api Merah, penguasa planet ini, pergi ke alam mistis matahari, tak akan ada yang bisa menyaingi harta karunnya. Kaisar Api Merah Tua dapat membunuh banyak kultivator hanya dengan satu pikiran. Ia dapat mengendalikan hukum di planet ini karena ia memiliki kehendak planet ini. Namun, Li Qingfeng mengerutkan kening bingung, Tuan Kaisar Serigala Langit, bahkan jika 10 kaisar teratas di papan peringkat Raja Roh tidak akan pergi, bagaimana dengan mereka yang berada di peringkat 10? Mereka juga penguasa tertinggi yang tidak ada tandingannya dengan kita. Kaisar Serigala Langit melirik Li Qingfeng dan berkata, "Kau pintar, itu pertanyaan yang bagus. Ada kemungkinan mereka yang berada di peringkat setelah 10 besar akan muncul di alam mistis matahari, karena mereka semua ingin mewarisi warisan Raja Matahari yang merupakan penguasa planet ini 5.000 tahun yang lalu. Selain itu, ada banyak harta karun tingkat Raja Roh di dalamnya." Kaisar Lingyun merasa cemas. Ia pikir ia bisa mengandalkan Lily dan kelompoknya yang berkemampuan kuat untuk menjarah harta karun spiritual. Namun,
Sekarang karena ada lebih dari 100 penguasa alam Raja Roh di depannya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Seperti Kaisar Ling Yun, Lily juga khawatir, karena ia telah melawan iblis rambut putih dan tahu betul betapa kuatnya seseorang di alam Raja Roh setengah langkah. Alam Raja Roh tingkat pertama pasti lebih kuat lagi. Kaisar Serigala Langit melihat kekhawatiran di wajah Li dan rakyatnya. Ia tersenyum lembut dan menjelaskan, kalian tidak perlu khawatir. Alam mistis matahari sangat luas. Dunia ini kecil, mirip dengan alam kita saat ini, hanya saja terisolasi. Kau bahkan mungkin tidak akan bertemu dengan penguasa alam roh raja lainnya setelah masuk. Jika kau mendapatkan dan memurnikan beberapa ramuan tingkat raja, kau bisa menerobos ke alam roh raja. Dengan begitu, kau akan bisa bertarung dengan para penguasa alam roh raja di papan peringkat Raja Roh. Lily dan yang lainnya mengangguk setuju dengan Kaisar Serigala Langit. Meskipun mereka adalah penguasa alam tertinggi, mereka masih jauh dari alam Raja Roh. Namun, sebagian besar harta karun, teknik, dan ramuan spiritual di alam mistis matahari berada di alam Raja Roh. Setelah Lily masuk dan mendapatkannya, ia dapat menyempurnakannya, dan jika prosesnya lancar, ia dapat menembus alam Raja Roh. Dengan begitu, ia tidak perlu takut pada para master di daftar alam Raja Roh. Masih ada waktu hingga alam mistis matahari terbuka. Banyak praktisi kultivasi tinggal di kota roh matahari. Lily Qingshan bertanya kepada anak anjing hitam yang ada di sampingnya, anak anjing, gunakan hidungmu untuk melihat apakah kau bisa mencium di mana Suelin berada. Anak anjing hitam mengangguk. Ia menjulurkan hidungnya untuk mengendus-endus. Beberapa saat kemudian, mata Black Puppy menunjukkan kekecewaannya dan berkata dengan suara rendah, King Fengli, aku tidak mencium bau Suelin. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya dalam radius 15.000 km. Li Qingfeng mengerutkan kening dan merasa sedikit cemas, karena ia telah menunggu di kota ini selama beberapa hari untuk bertemu Suelin. Sebagian besar kultivator dari berbagai kerajaan telah tiba, dan hanya Sekte Es Gelap dan Suelin yang masih hilang. Kakak Li, jangan khawatir. Sekte Es Gelap terletak di titik paling utara benua api merah, tempat terdingin. Mereka butuh waktu lebih lama untuk sampai di sini. Jadi, wajar saja kalau mereka datang lebih lambat daripada kelompok lain, kata Meng Yaosue. Mendengar kata-kata menghibur Meng Yaosu, hati Li Qingfeng terasa lega. Ia tahu jika semuanya berjalan lancar, Suelin seharusnya bisa sampai di sini. Ia khawatir akan ada bahaya yang muncul dalam perjalanan mereka. Lagi pula, perjalanan dari ujung utara benua api merah ke sini cukup jauh. Ada banyak binatang buas, makhluk tak lazim, dan kekuatan jahat di sepanjang jalan. Jika mereka menyerang Suelin, dia akan berada dalam bahaya. King Fengli, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatan Sekte Es Gelap luar biasa tinggi, dan gurunya adalah penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Selain itu, dia memiliki harta karun pamungkas yang tersembunyi di dalam dirinya. Aku sudah melihatnya, kata Kaisar Serigala Langit sambil lalu. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Serigala Langit, Lily Qingfeng akhirnya merasa benar-benar lega. Ia lalu menoleh ke anak anjing hitam, coba lihat apakah kau bisa mencium aroma Ruyan Liu dan apel kecil. Anak anjing hitam mengangguk dan menjulurkan hidungnya lagi untuk mengendus-endus di udara. Tak lama kemudian, Black Puppy menggelengkan kepalanya, King Fengli, aku tidak mencium bau Ruyan Liu dan bunga apel. Mereka sudah benar-benar di luar daerah ini. Lily Qingfeng kecewa. Ia mencoba melihat apakah anak anjing hitam bisa beruntung, tetapi jelas ia tidak menciumnya. Sedikit kekecewaan merasuk ke dalam hatinya. Gemuruh gelombang. Saat Lily sedang berbicara dengan orang banyak, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Suaranya sangat keras sehingga langit dan bumi berguncang. Seluruh langit hampir hancur. Dua cahaya merah melesat dari pegunungan yang jauh. Pilar-pilar cahaya itu sangat tebal, bagaikan pilar api merah raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Orang-orang tidak dapat melihat di mana ujung pilar-pilar itu, karena pilar-pilar itu tampak seperti menembus langit. Mengikuti tatapan terkejut orang-orang, dua matahari merah muncul dari bawah tanah. Semua yang berlatih sendiri tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka, seakan-akan mereka telah melihat hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia. Matahari, dua matahari. Apa-apaan ini? Saya belum pernah melihat dua matahari sebelumnya. Dan mereka tampak begitu nyata. Suhunya sangat tinggi, dan panasnya luar biasa. Kau belum melihatnya. Ada dua lubang di langit. Dua matahari ada di atas sana, dan bahkan hukum langit dan bumi pun sedikit berfluktuasi. Para pembudidaya mandiri di sekitar semuanya membicarakannya, menunjuk jari mereka kedua matahari di langit dan berbisik. Banyak orang tidak benar-benar memahami arti kedua matahari tersebut. Hanya segelintir praktisi kultivasi yang tangguh dan orang-orang di kota roh matahari yang memahaminya. Bab 1780. Pembukaan alam mistis matahari. Lily terkejut ketika melihat dua matahari membubung tinggi di atas gunung di kejauhan. Kekuatan jiwanya kini sangat dahsyat,
sehingga ia dapat dengan jelas merasakan suhu tinggi yang dilepaskan oleh kedua matahari tersebut. King Feng berpikir bahwa kedua matahari ini luar biasa cemerlang, mengandung hukum matahari. Ia sudah memahami hukum Dewa Serigala, jadi meskipun hanya satu hukum, ia memiliki pemahaman samar tentang hukum langit dan bumi. Jumlah hukum yang dipahami melambangkan betapa dahsyatnya kekuatan seseorang. Kedua matahari di kejauhan itu dibangun oleh hukum matahari. Keduanya sangat kuat dan mengandung setidaknya 10.000 hukum di dalamnya. Li Qingfeng bertanya kepada Kaisar Serigala Langit, "Senior, apa artinya dua matahari muncul di langit?" Tubuh Kaisar Serigala Langit mulai gemetar karena kegembiraan. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi sehingga seorang penguasa alam Raja Roh bisa secemburu ini. Seperti yang diharapkan, sesaat kemudian, Kaisar Serigala Langit berkata dengan penuh semangat, "Si kecil, dua matahari di langit melambangkan alam mistis matahari yang akan segera dibuka. Ayo kita segera tinggalkan kota ini dan pergi ke alam mistis matahari." Lili dan yang lainnya menjadi gembira ketika mendengar berita ini. Alasan mereka datang jauh-jauh dari Ling Yun adalah karena mereka ingin pergi ke alam mistis matahari. Sayang sekali pintu itu tidak dibuka saat mereka baru tiba, dan itulah sebabnya mereka tinggal di kota roh matahari. Sekarang mereka sangat bahagia karena alam mistis matahari telah terbuka. Tak hanya Kaisar Serigala Langit yang melihat arti dari dua matahari itu, tetapi juga para penguasa alam Raja Roh lainnya. Mereka adalah para penguasa terkenal di benua api merah dan tentu saja mengetahui beberapa rahasia kuno. Seorang master alam Raja Roh wanita berkata dengan gembira, "Alam mistis matahari telah terbuka. Ayo semuanya." Usai mengucapkan kata-katanya, penguasa alam Raja Roh wanita itu melesat ke atas, berubah menjadi pusaran angin biru, dan segera menyerbu ke arah gunung di kejauhan. Para kekuatan besar, sekte-sekte besar, dan para kultivator spirit monark realem dari kerajaan-kerajaan besar juga berubah menjadi sinar cahaya berwarna pelangi dan terbang mengejar master spirit monark realem perempuan. Beberapa dari mereka menunggangi pedang spiritual, beberapa menunggangi bilas spiritual, beberapa menunggangi binatang iblis, beberapa menghilang ke dalam kehampaan, dan beberapa mengaktifkan jimat Tao. King Feng Li terdiam karena orang-orang ini semua bersantai di dalam kota roh matahari. Tetapi setelah mereka melihat dua matahari, mereka pun melesat ke arah gunung dengan gila-gilaan. King Feng Li berkata, "Senior, ayo kita pergi sekarang juga." Petik 2. Kaisar Serigala Langit mengangguk dan mengambil harta spiritual, yaitu mangkuk putih. Awalnya, mangkuk putih itu seukuran telapak tangan. Kaisar Serigala Langit tiba-tiba membuangnya dan mengubahnya menjadi mangkuk putih raksasa berukuran 100 kaki. Di atas mangkuk itu terukir pola-pola rumit, yang berisi naskah-naskah jimat keteraturan dengan kekuatan Dao Surgawi. Mata Lili Qingshan berbinar karena ia dapat dengan jelas merasakan bahwa mangkuk putih raksasa ini adalah harta spiritual tingkat raja. Mangkuk ini lebih kuat daripada kapal rohnya karena melepaskan skrip jimat keteraturan, bukan skrip jimat spasial. Kaisar Serigala Langit adalah yang pertama melompat ke atas mangkuk harta karun spiritual tingkat raja dan berkata, "Ayo masuk. Aku akan membawa kalian ke Gunung Matahari." Meng Yaosu, Kaisar Ling Yun, Yayun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya melompat ke dalam mangkuk besar itu dengan cepat. Kaisar Serigala Langit menangkupkan kedua tangannya, membaca mantra, dan membuat isyarat tangan seraya memutar kekuatan di dalam tubuhnya dan membentuk kitab suci jimat nyanyian Dao spiritual. Kitab suci jimat Dao Chan memasuki mangkuk raksasa itu bagaikan jaring raksasa yang melepaskan sinar putih. Mangkuk itu melesat ke langit, membawa serta Li Qingshan dan rombongannya, dan terbang menuju Gunung Matahari di kejauhan. Kecepatannya bagaikan sambaran petir, dan tak kalah cepat dibandingkan dengan sayap elemen angin milik Li Qingshan. Kaisar Serigala Langit mengendalikan jaring putih itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, membawa Lili dan yang lainnya keluar Gunung Matahari dalam waktu 1 jam. Baiklah, ada Gunung Matahari dan pintu masuk alam mistis matahari ada di sana. Ayo turun, kata Kaisar Serigala Langit sambil mengemasi mangkuk putih besar dan memimpin Lili dan yang lainnya turun dari langit. Lili melihat ke depan dan melihat puluhan ribu kultivator berkumpul di depan Gunung Matahari. Semua kultivator ini berasal dari kekuatan super besar. Mereka bisa tiba paling awal karena kekuatan mereka yang luar biasa dahsyat. 4 kekuatan tertinggi berdiri di garis depan. Mereka adalah Kekaisaran Api Merah, Kekaisaran Laut Darah, Kekaisaran Penghancur Langit, dan Kekaisaran Dunia Bawah. Para patriark dari 4 kerajaan tersebut adalah Raja Api Merah, Raja Laut Darah, Raja Pemecah Langit, dan Raja Dunia Bawah. Meskipun mereka tidak hadir, keturunan mereka telah membawa orang-orang untuk bersaing memperebutkan harta karun. Lili merasakan aura kuat dari 4 kerajaan super. Aura itu jelas merupakan energi dari para master alam Raja Roh tingkat 7, yang begitu kuat hingga seluruh ruang bergetar. King Feng Li punya firasat bahwa jika dia bertarung melawan Kaisar Kekaisaran Api Merah sekarang, dia pasti akan ditampar sampai mati olehnya. Keturunan Raja Api Merah memiliki otoritas besar dan dapat membawa 500 orang sekaligus. Penguasa Kekaisaran Api Merah ditemani oleh putra mahkota,
pangeran, putri, pelindung, pengawal, dan sekelompok besar orang. Setiap orang melepaskan energi yang kuat dan kebanyakan dari mereka adalah penguasa di atas alam Raja Roh. King Fengli menatap penampilan Kaisar Api Merah dan menjadi panik karena dia mendapati penampilan Kaisar Api Merah sama dengan potret yang dimilikinya. Lily membawa sebuah potret yang dilukis oleh Jiao Jiao Liu saat mereka berada di bumi. Di potret itu, terdapat seorang pria parubaya dengan alis dan tubuh merah. Pria parubaya itu membawa Ruyan Liu dan apel kecil ke Mars. King Fengli telah melacaknya untuk menyelamatkan putri dan kekasihnya, dan karena itu, ia harus berpisah dari Suelin. Anak anjing hitam menghampiri Lily dan berkata, Ruyan Liu dan bunga apel telah ditangkap oleh Raja Api Merah. Raja Api Merah adalah keturunannya sekaligus musuh kita. King Fengli mengangguk dan menatap Raja Api Merah dengan niat membunuh. Seorang wanita berdiri di samping Raja Api Merah tua. Usianya sekitar 20-an. Wajahnya glamor, kulitnya seputih salju, dan rambutnya tergerai seperti api yang menyala-nyala. Wanita ini tinggi dan mengenakan pakaian mewah. Jelaslah bahwa ia memiliki identitas yang mulia. Ia adalah putri dari Kekaisaran Api Merah. Putri Kekaisaran Api Merah merasakan niat membunuh Lily Qingshan dan menatap ke arahnya. Rasa dingin muncul di wajah cantiknya. Tubuh sang putri melonjak saat ia berada di atas tubuh Li Qingfeng dan berkata, ekspresi macam apa itu di matamu? Apa kau mau mati? Kekuatan sang putri Kekaisaran Api Merah sangat dahsyat, telah mencapai tingkat ketiga alam Raja Roh, dan dia mampu menekan gerakan King Feng Li dalam sekejap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.